Nggak ada tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anakku yang berbahagia, sehat semuanya ya. Hari ini kita akan mulai masuk ke tahap berikutnya dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita mulai mencatat ke buku besar. Pencatatan ke buku besar ini masih masuk ke tahap pencatatan. Jadi kita cuma mencatat aja, nanti setelah dapat saldonya barulah kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pengiktisaran. Nah, pertama yang harus kita buat untuk membuat buku besar, yang harus kita pikirkan adalah kita harus membuat buku besar yang rapi, yang bagus agar nantinya bermanfaat. Karena kalau kita membuatnya acak-acakan, tidak rapi, maka informasi akuntansi yang kita inginkan tidak akan kita peroleh. Ya, jadi semangat dulu bahwa kita akan membuat buku besar yang nantinya akan bermanfaat pada saat kita membuat laporan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lihat buku besarnya. Perhatikan di sini Ibu memberikan cuplikan jurnal umum. Ya, lupa deh nulis umumnya. Jurnal umum. Misalnya ini ada perusahaan apa gitu ya, ada jurnal umumnya. Nah ini hanya cuplikannya saja, hanya 3 tanggal. Biasanya jurnal umum kan banyak tanggalnya. Apalagi kalau nanti kamu punya perusahaan, tanggalnya ini mungkin bisa sampai ratusan. Dipercepat ya biar rekamannya bisa cepat. Di sini, ini kan jurnal umum udah biasa ya, kamu udah tahu, berarti tanggal 1 ada kas yang merupakan modal. Jadi misalnya ini perusahaan milik Bu Suci, modal awalnya 400 juta. Kemudian ada tanggal-tanggal berikutnya, ini Ibu ringkas misalnya tanggal 20, perlengkapan pada kas, perlengkapan di debit, kas di kredit. Berarti tanggal 20 ini Bu Suci membeli perlengkapan secara tunai menggunakan uang kas. Beli perlengkapannya 20 juta, kasnya berkurang 20 juta di kredit. Kemudian tanggal 30 setelah dihitung di akhir bulan April ternyata beban perlengkapan atau perlengkapan yang sudah habis dipakai 15 juta sehingga perlengkapan di kredit 15 juta. Kemarin penulisan jurnal umum pada saat PTS ada yang terlalu jauh sampai di sini atau ada malah yang digaris, nggak usah seperti itu ya. Sebenarnya ini nggak terlalu jauh juga nggak apa-apa. Hanya menunjukkan bahwa yang lebih menjorok penulisannya adalah akun yang dikredit. Udah bisa ya itu. Nah ini ada pertanyaan, lah Bu kok ini udah diisi, punya aku kok belum diisi. Nah kalau nomor referensi sudah diisi, ini menunjukkan bahwa jurnal ini, akun-akun pada jurnal umum ini sudah kamu masukkan ke buku besar. Apa sih kegunaan buku besar? Coba perhatikan jurnal kamu yang kemarin. Jurnal kamu itu semua akun ada di sini. Pas kamu ingin tahu kas ada sisa berapa ya? Kas berapa ya? Dicari-cari dulu, dihitung-hitung dulu, dijumlah. Salah deh mencet kalkulator. Akhirnya setelah 1 jam bos kamu menunggu, berapa kas? Belum Pak, tunggu lagi. 2 jam ditunggu, belum Pak. Nah itu langsung dipecat. Berarti kamu harus membuat buku yang menunjukkan nantinya saldo kas ada berapa. Nah, inilah yang disebut dengan buku besar atau ledger itu tadi ya. Sehingga kita bisa mengetahui saldo akun-akun kita. Nah, pada saat misalnya nih kita contoh nih ya, di sini ada 2 kali akun kas ada di jurnal umum. Kita ambil tanggal 1. Tanggal 1 ada kas masuk 400 juta dan dia merupakan modal. Berarti kamu buat buku besar kas. Ini buku besar kas ceritanya. Kalau aslinya ya berarti buku besar kas itu tersendiri. Ya, jurnal punya buku sendiri, kemudian setiap akun punya buku sendiri sehingga disebut rekening, disebut akun. Nah, itu maksud dari rekening. Rekening kas kamu bukunya tersendiri. Lihat, di tanggal 1 ada kas yang masuk yang merupakan modal. Berarti kamu tuliskan di sini keterangannya modal dan kas di debit berapa? 400 juta. Nih 400 juta di debit di sini masuknya. Nah, keterangannya modal. Kenapa? Karena ini kan bukunya buku kas. Udah jelas nih kas masuk berupa modal. Diperoleh dari jurnal umum ini.
Kemudian di sini lihat kalau di kasnya di debit 400 juta, maka di buku kasnya kamu debit 400 juta. Ingat, saldonya di debit, saldo normal kas. Berarti, lah ini kok diisi JU1? JU1 itu apa? Ini Ibu contohkan misalnya ini jurnal umumnya halaman 1. Kalau seandainya jurnal umum kamu yang ini, yang ada akun April 2019 tanggal 1-nya ini adalah jurnal umum halaman 200, misalnya halaman sekian, maka di sini tulis JU 200. Ini berarti menunjukkan halaman jurnal umum. Ini kebetulan kita satu halaman, anggap aja halaman 1. Nah, kemudian ini kan kas berpasangan dengan modal. Kalau gitu harus ada dong buku besar modal. Harus ada. Lihat sini. Nah, di sini ada buku sendiri modal. Buku modal kamu buka. Tuliskan di sini kas, ingat modal kalau bertambah di kredit. Maka masukkan di sini modal kita yang berupa kas di jurnal umum 1 sebanyak 400 juta posisi di kredit. Berarti setiap akun harus bikin 2, Bu, minimal. Betul. Setiap terjadi transaksi, kamu buka buku besarnya sesuai transaksi yang ada, sesuai akun yang ada di jurnal. Di sini kas, modal. Berarti ada 2 buku besar yang harus kamu buka, harus kamu buat, harus kamu catat. Yaitu buku besar kas dan buku besar modal. Nah, kemudian ada pertanyaan, Bu ini dari mana? Nah, ini harus kamu tuliskan. Nama akunnya kas, nomor akun seperti yang Ibu contohkan di video sebelumnya. Ini terserah perusahaan kamu ya, tapi biasanya harta itu nomor 100. Ingat kan kemarin harta, utang, modal, pendapatan, beban. Yang 5 itu jangan ditinggalkan dan harus ingat selalu. Berarti harta akunnya angkanya ratusan, mulai dari kas. Misalnya piutang nanti ada juga nomornya 102. Kamu bisa lihat di buku-buku paket ya. Nah, kemudian tanggal yang kedua. Aduh, udah 7 menit, nggak apa-apa ya. Yang kedua itu ini ada belanja perlengkapan secara tunai. Kalau ingat kemarin di UTS banyak yang salah, kalau menerima nota, diterima nota pembelian perlengkapan 20 juta, berarti belanjanya tunai. Kalau diterima faktur pembelian perlengkapan 20 juta, berarti pembeliannya kredit. Nah, ini pembeliannya tunai ya, cirinya mana? Ini kas. Perlengkapan bertambah di debit, kas berkurang, kas itu uang tunai, kas berkurang di kredit 20 juta. Nah, wah terjadi lagi nih transaksi antara perlengkapan dan kas, berarti kamu harus buka buku besar perlengkapan. Nah, kalau udah bikin tinggal buka, kalau belum bikin berarti harus bikin. Di sini tanggal 20 di akun perlengkapan buku besarnya nomornya 103 karena perlengkapan masih termasuk harta. Di belanjanya tunai, kas. Berarti ya, di perlengkapan kita bertambah ya. Nah, lihat nih kan bertambah di sini. Baik, nanti kamu bisa buka sendiri ya. Di sini bertambah 20 juta perlengkapan kita, berarti tambahkan debit 20 juta. Debit apa debit ini Ibu nggak konsisten ya, nggak apa-apa lah ini jadiin debit. Ini jadiin debit. Ya, kamu mah debit aja nanti ya. Maaf. Nah, kemudian masuk nih, udah masuk di sini. Jurnal umum halaman 1. Bahwa sudah terjadi pembelian perlengkapan secara tunai. Sudah terjadi penambahan perlengkapan karena dibayar pakai uang tunai. Maka di sini ditulis kas sebanyak 20 juta. Baik, sekarang lanjut. Ibu kasih contohnya ini supaya buku besarnya beberapa akun kamu bisa lihat ya. Ini tanggal 30, udah akhir bulan. Kamu sebagai bendahara nih dapat laporan dari manajer pergudangan bahwa perlengkapan yang dipakai itu sisa perlengkapan tadinya 20 juta, sisa 5 juta. Berarti yang terpakai adalah 15 juta. Yang jadi beban 15 juta. Kamu catat. Kata pergudangan perlengkapan tinggal 5 juta. Oh, awalnya 20 juta. Berarti yang jadi beban adalah 15 juta. Nah, kamu tulis di sini beban perlengkapan. Kok
ini udah diisi. Nah, sabar dulu ya. Ini kan setelah ngisi di buku besar baru kita tahu angka ini kan. Beban perlengkapan 15 juta, perlengkapan kita berkurang atau terpakai 15 juta di kredit. Ini ngerti ya? Beban kalau bertambah di debit, perlengkapan kita berkurang, habis dipakai 15 juta. Kalau gitu kita harus buka catat di mana? Di buku besar beban perlengkapan dan buku besar perlengkapan. Bikin lagi nih kalau belum bikin buku besar beban perlengkapan. Anggap-anggapnya kamu udah jagoan, udah bikin buku beban perlengkapannya. Udah ada. Nah, di sini ada buku besar, kamu ambil nih buku besar perlengkapan. Tulis tanggalnya seperti biasa, keterangannya, perlengkapan kita, dan beban. Kalau beban bertambah di debit, lupa ini nulisnya, maaf. Dan ini kredit ya. Nah, di sini di debit 15 juta. Kok posisinya di debit? Kan beban memang kalau bertambah di debit posisinya. Ternyata buku besar beban perlengkapan itu nomornya 501. Baru deh kita isikan di sini beban perlengkapan 501. Jangan coba-coba kamu tulisin ini semua. Pas ketahuan di buku besarnya belum ditulis, langsung dipecat lagi ya. Dalam 1 bulan 3 kali dipecat kan sakit. Nah, jadi jangan sampai menuliskan nomor referensi kalau kamu belum membuka dan mencatatnya di buku besar sesuai posisi akun ini. Nah, silakan nanti Ibu kirim juga PowerPoint aslinya supaya kamu bisa melihat lembaran-lembaran seperti apa. Jadi Bu, kalau transaksi di jurnalnya ada 100, berarti 100 kali bolak-balik buku besar? Betul. Jadi kalau di jurnal umumnya ada 10 atau 20 akun, di sini ada kos, ada modal, ada pendapatan, ada piutang, kamu buat semuanya buku besarnya sesuai jurnalnya. Ya. Jadi boleh deh ini buku besarnya kamu buat kolomnya pakai Excel boleh, tapi penulisan ini dalamnya ini tetap harus tulis tangan. Nanti kamu tempel di buku. Jadi kolomnya daripada nggak garisan salah deui miring deui, salah deui miring deui. Boleh kamu buat kolomnya yang kosong itu pakai Excel, di copy juga boleh, kemudian ditempel di buku catatan. Tapi penulisan dalamnya ini tetap harus tulis tangan. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan jangan japri ya di grup WA aja supaya Ibu bisa menjawab dan yang lainnya bisa tahu. Jangan malu kalau bertanya karena namanya juga kita belajar. Ibu juga belajar dan Ibu juga berbahagia. Jangan lupa kita bergembira membuat buku besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.